Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM F1S1 19056. Di sini saya akan mempresentasikan visualisasi data dengan menggunakan Tableau. Oke, langsung saja. Nah, apa itu Tableau? Tableau adalah sebuah tools yang dapat mempermudah pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard. Menurut TechTarget, Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisis informasi bisnis. Biasanya, seseorang menggunakan Tableau untuk memvisualisasikan data dan menyederhanakan pola analisis bisnis intelligence atau BI. Tableau menyediakan dashboard dan scorecard, ad hoc analysis and queries, pemrosesan analitik online, penemuan data, pencarian BI, integrasi spreadsheet, dan lainnya. Nah, platform ini merupakan hasil dari proyek ilmu komputer di Stanford yang didirikan pada tahun 2003. Tujuan dibuatnya Tableau adalah untuk meningkatkan aliran analisis dan membuat data lebih dapat diakses oleh orang-orang melalui visualisasi. Selanjutnya yaitu fungsi Tableau. Yang pertama yaitu mengubah data menjadi bentuk visual yang informatif dan interaktif. Yang kedua, mengolah dan mengelola metadata. Selanjutnya, melakukan import data yang kompleks, baik berupa ukuran maupun rank. Dan yang terakhir, membantu visualisasi data dengan lebih mudah dan tanpa coding. Selanjutnya, kelebihan dari Tableau. Yang pertama yaitu tampilan visual yang menarik. Yang kedua, user-friendly bagi semua kalangan. Yang ketiga, data yang diolah dalam aplikasi ini terbagi pada kategori masing-masing. Sebagai contoh, data wilayah akan secara otomatis masuk pada kategori demografi. Dan yang keempat, mendukung kolaborasi olah data secara real-time. Serta yang kelima, dapat menggabungkan data dari berbagai sumber seperti spreadsheet, cloud, big data, dan lain-lain. Ada berbagai macam jenis Tableau. Secara garis besar, software ini memiliki dua jenis, yakni Developer Tools dan Share Tools. Masing-masing tools terdiri dari beberapa bagian dan fungsi tersendiri. Yang pertama yaitu Developer Tools. Developer Tools merupakan jenis yang berfungsi untuk pengembangan data, seperti membuat dashboard, desain bagan, penyusunan laporan, dan visualisasi data. Untuk produknya dari Developer Tools meliputi Tableau Desktop dan Tableau Public. Selanjutnya, Share Tools. Share Tools merupakan bagian dari software yang berfungsi untuk membagikan dan membaca hasil data yang telah kita olah sebelumnya menggunakan Developer Tools. Adapun di antara produk Share Tools yaitu Tableau Online, Tableau Reader, Tableau Server, dan Tableau Mobile. Nah, langsung saja bagaimana membuat dashboard responden pekerjaan menggunakan Tableau. Nah, langkah yang pertama, kita bisa membuka Tableau terlebih dahulu dan berikut tampilan awalnya. Selanjutnya, untuk menginputkan data, kita bisa mengklik Microsoft Excel yang ada di bawah Connect. Selanjutnya, kita memilih file yang akan kita inputkan. Nah, setelah diklik, lalu pilih file data yang akan digunakan dan berikut tampilan jika file berhasil dimasukkan ke Tableau. Nah, ini adalah data yang saya input, merupakan data yang saya himpun sendiri, di mana saya mempunyai 6 variabel data pekerjaan, yaitu nomor, nama, jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan asal, dengan jumlah data 20. Nah, kemudian untuk membuat visualisasi, kita bisa klik set 1 yang ada di pojok kiri, dan berikut tampilan setelah kita klik. Nah, pada bagian dimension berisi variabel yang nilainya bukan angka, dan sedangkan bagian measure berisi variabel yang bernilai angka, yaitu nomor dan usia. Selanjutnya di sini saya akan melihat jumlah data yang ada dengan cara double klik bagian number of record yang ada di measure. Setelah number of record kita double klik, maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut ini.
seperti gambar yang tertera, di mana di sini terdapat 20 data. Selanjutnya, untuk melihat banyaknya responden berdasarkan asal daerah, di sini caranya drag variabel asal ke bagian set, yaitu variabel asal yang terdapat di dimension. Kita drag saja di set sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, agar variabel asal dapat memberikan informasi, di sini saya mengurutkan jumlah responden berdasarkan asal daerahnya dari yang terbanyak ke yang paling sedikit dengan cara double klik bagian number of record. Jadi ketika double klik pada number of record, maka secara otomatis akan masuk ke mark. Jadi tampilannya seperti berikut ini. Nah, untuk melihat lebih detailnya kita bisa melihat melalui view data, sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memperoleh informasi bahwa responden yang ada di Palembang berjumlah 3, di Padang ada 4 orang, Jawa Tengah 5 orang, Jambi 6 orang, dan Jakarta 2 orang. Nah, apabila ingin visualisasi yang lebih menarik lagi, kita bisa menggunakan diagram batang, pie chart, atau lainnya dengan klik bagian show me dan pilih grafik yang diinginkan. Nah, di sini saya menggunakan diagram batang dan hasilnya seperti berikut. Mana ini adalah responden berdasarkan asal dalam bentuk horizontal, dan yang berikut ini merupakan responden berdasarkan asal dalam bentuk vertikal. Nah, selain itu di sini saya juga ingin mengetahui jumlah responden dari setiap daerah berdasarkan jenis kelaminnya. Maka drag saja variabel jenis kelamin ke bagian filters yang ada di samping dimension tadi, lalu pilih jenis kelamin yang diinginkan. Nah, di sini saya memilih jenis kelamin laki-laki, sehingga hasilnya sebagai berikut. Dimana untuk asal Palembang memiliki jumlah laki-laki respondennya 1, di Padang responden laki-lakinya 2, Jawa Tengah 2, Jambi 3, dan Jakarta 1. Nah, untuk mengubah visualisasinya menjadi bubble chart agar lebih menarik, kita bisa menampilkannya untuk tampilannya seperti di bawah ini, yaitu responden berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Nah, selanjutnya saya juga ingin menggabungkan beberapa visualisasi yang telah dibuat agar lebih mudah dalam mempresentasikan. Di sini saya akan membuat dashboard. Jadi dashboard ini adalah kumpulan dari beberapa report yang telah dibuat. Nah, untuk membuatnya kita bisa klik new dashboard yang ada pada bagian atas dekat new workset. Nah, maka tampilan lembar kerja dashboard seperti berikut ini. Nah, untuk memasukkannya kita bisa drag 3 set ini, yaitu responden berdasarkan wilayah dan jenis kelamin, responden berdasarkan asal dalam bentuk horizontal dan vertikal, ke tampilan dashboard. Maka hasilnya seperti berikut ini, dimana untuk judulnya yaitu visualisasi data responden. Terdapat 3 tampilan, yaitu responden berdasarkan asal dalam bentuk horizontal, responden berdasarkan asal dalam bentuk vertikal, serta responden berdasarkan wilayah dan jenis kelamin dalam bentuk bubble chart. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.